Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Baik, vlog kali ini merupakan vlog edisi kampus, di mana saya memberikan sebuah tugas kepada mahasiswa semester 1 program studi D4 Pengelolaan Agribisnis Perkebunan Politeknik Seruyan. Tema tugas ini adalah membuat sebuah video mengenai sosialisasi dan penerapan K3 di lingkungan perkebunan. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Yayasan Politeknik Seruyan Prodi Pengelola Agribisnis Perkebunan semester 1 akan menampilkan video sosialisasi pentingnya penerapan K3 di dalam usaha agribisnis perkebunan. Nah, apakah itu K3? K3 merupakan keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja. K3 bisa berupa APD. APD merupakan alat pelindung diri yang digunakan saat bekerja, baik untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain di dalam lingkungan kerja, baik itu perusahaan, swasta, ataupun perkebunan pribadi. Nah, demikian adalah videonya. Nah, berikut adalah video K3 dari kami. Semoga dengan adanya video penyuluhan tadi dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya K3 di dalam bekerja demi keselamatan diri kita maupun orang lain yang ada di sekitar kita. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian K3. K3 merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Definisi K3 menurut OHSAS adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain. Tujuan penerapan K3. Tujuan penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 antara lain: pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Faktor-faktor bahaya di tempat kerja. 1. Faktor bahaya biologi. Contohnya jamur, virus, bakteri, tanaman, dan binatang. 2. Faktor bahaya kimia. Contohnya material, cairan, gas, debu, dan lainnya. 3. Faktor bahaya fisik atau mekanik.
contohnya tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, dan lainnya. 4. Faktor bahaya biomekanik, contohnya gerakan berulang, posisi kerja, pengangkutan manual, dan lainnya. 5. Faktor bahaya sosial fisiologis, contohnya stres, kekerasan, pelecehan, dan lainnya. Upaya pencegahan kecelakaan kerja, yaitu ada 3 upaya untuk mencegah kecelakaan kerja. 1. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. 2. Pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan, yaitu pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. 3. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen, yaitu penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja. Berikut adalah alat pelindung diri atau APD. Pengertian atau definisi alat pelindung diri atau APD adalah kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam potensi bahaya di bidang pertanian yaitu dengan pemakaian alat pelindung diri. Berikut alat pelindung diri untuk penyemprotan pestisida, yaitu pemakaian topi, masker, kacamata, baju lengan panjang, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu boots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Kabupaten Seruyan kali ini akan menampilkan pentingnya penerapan K3 di perkebunan kelapa sawit. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam, selamat siang. Ya boleh, silahkan. Tapi dari mahasiswa Politeknik Seruyan, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa dan apa peran Bapak dalam perkebunan ini? Saya Heri Adi. Di sini saya sebagai penegak K3 di perkebunan ini. Dalam arti saya harus memastikan agar semua pekerja di sini mematuhi pemakaian APD secara lengkap dalam bekerja. K3 sendiri itu apa sih Pak? Dan bagaimana penerapan K3 untuk meningkatkan keselamatan? Oh ya, K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja agar para pekerja dapat bekerja dengan aman dalam melakukan pekerjaannya. Oh iya, apa sih Pak manfaat yang bisa dirasakan dalam penerapan K3 tersebut? Manfaat yang dapat dirasakan dalam menerapkan K3 adalah keselamatan kita terjaga, kesejahteraan kita juga terjaga, juga kesehatan para pekerja ikut terjaga. Apa bentuk pengawasan Bapak sebagai tenaga K3 dan pengawasan terhadap para pekerja Pak? Ya, biasanya saya sering melakukan patroli atau keliling-keliling sekitar perkebunan ini. Apabila ada pekerja yang tidak mematuhi K3, saya akan menegur dan memastikan agar mereka memakai K3 dalam bekerja. Maaf Pak, bisa minta waktunya sebentar untuk melihat sekeliling perkebunan? Ya, mari silahkan. Ayo. Nah, ini kenapa Pak ada yang tidak memakai APD? Oh ya, mari kita tanyakan langsung kepada bapaknya. Maaf Pak, Assalamualaikum Bapak. Oh ya, Waalaikumsalam Pak. Ya, ada apa Pak? Bapak saya lihat tidak menggunakan APD dalam bekerja. Kenapa Pak? Itu Pak, terlalu ribet Pak makanya Pak. Lagian susah saya untuk bergerak gini Pak. Jadi gitu Pak. Ya, ya. APD itu sangat penting sekali Pak dalam melindungi kita dalam bekerja. Makanya dipakai ya Pak ya. Oh iya Pak. Kan kali
akan saya pakai, Pak. Terima kasih sarannya, Pak. Ya, lain kali harus dipakai perlengkapannya ya. Ya, baik, Pak. Oke. Terus apa yang dilakukan Bapak apabila ada pekerja yang melanggar aturan dan tidak memakai kelengkapan APD seperti pekerja tadi, Pak? Ya, saya akan melakukan peneguran terlebih dahulu kepada para pekerja yang melanggar K3 itu, dan apabila memang memungkinkan saya akan memberi sanksi dan teguran tertulis kepada para pekerja yang melanggar kelengkapan APD di waktu bekerja itu. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Makasih juga. Mari, Pak. Ya. Tetap semangat, patuhi K3 demi keselamatan diri. Yes! Itulah tadi video pentingnya penerapan K3 dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Politeknik Seruyan, Program Studi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan semester 1. Kami akan mensosialisasikan tentang pentingnya penerapan K3 dalam perkebunan kelapa sawit. Teman-teman pasti pernah melihat kenapa sih para pekerja kebun kelapa sawit menggunakan helm, menggunakan sepatu boot, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan. Nah, kami akan menjelaskan apa itu guna dari alat pelindung diri atau APD yang mereka pakai saat melakukan pemanenan dan penyemprotan pestisida. Helm berguna untuk melindungi kepala si pekerja supaya terhindar dari benturan atau jatuhan pada saat mereka melakukan pemanenan. Yang kedua, sepatu boot berguna untuk melindungi kaki para si pekerja dari duri-duri yang ada di lahan. Sedangkan untuk masker berguna untuk melindungi organ pernapasan si pekerja dari bahan kimia yang ditimbulkan dari pestisida. Sedangkan untuk sarung tangan berguna untuk melindungi jari-jari tangan si pekerja dari duri ataupun rasa gatal yang ditimbulkan dari pestisida. Nah, itu tadi penjelasan dari APD yang mereka gunakan saat melakukan pemanenan dan penyemprotan pestisida. Itu tadi penjelasan apa kegunaan dari APD yang mereka pakai pada saat bekerja. Berikut mari kita saksikan penerapan K3K dalam perkebunan kelapa sawit. Nah, itu tadi contoh penggunaan APD pada saat pemanenan dan penyemprotan pestisida pada perkebunan sawit. Semoga apa yang kami tampilkan dapat bermanfaat pada kalian semua. Kami mahasiswa Politeknik Seruyan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda dari Politeknik Seruyan jurusan PAP sore. Saya akan menjelaskan tentang peralatan K3 dan kegunaannya. Baiklah, saya akan mulai dari awal, yaitu kacamata. Kacamata berguna sebagai pelindung mata saat sedang bekerja.
Seluruh alat pelindung dari ketiga yang digunakan sudah pasti fungsinya untuk melindungi diri, khususnya untuk kacamata safety sudah pasti melindungi mata saat sedang bekerja. Selanjutnya yaitu masker. Masker dapat berfungsi sebagai pelindung hidung dari penyaringan udara, yaitu menghirup saat bekerja. Apalagi kita yang bekerja di tempat udara yang terbuka, masker harus selalu dipakai. Selanjutnya yaitu topi. Topi atau yang disebut dengan helm keselamatan atau safety helmet ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan atau kejatuhan benda tajam yang berat yang melayang atau meluncur di udara. Helm ini juga dapat melindungi kepala dari radiasi, panas api, percikan bahan kimia ataupun suhu yang ekstrim. Selanjutnya yaitu kaos tangan atau sarung tangan. Ini juga berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores, benda tajam ataupun infeksi dari zat. Ini juga berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores, benda tajam ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri. Sarung tangan ini terbuat dari material yang beraneka macam tergantung dari kebutuhan. Selanjutnya yaitu baju pelindung atau rompi yang didesain khusus untuk keselamatan. Ini berguna untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan terbakar atau kontak berbahaya. Dan yang terakhir yaitu sepatu boot atau safety short, merupakan salah satu alat pelindung diri APD yang wajib diberikan oleh perusahaan bagi pada pekerjaan untuk menciptakan keselamatan dan keamanan kerja. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang kegunaan peralatan ketiga. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.